Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, masih berlanjut Kojah Sastra untuk Anda di menit yang ke-41 tinggalkan pukul 19 malam kali ini. Dan ya, kita mulai masuk esai yang ditulis oleh Radar Pancadahana yang judulnya Sastra Manusia yang Teralienasi Bahasa. Ya, belakangan ini kita melihat dan merasakan bagaimana kehidupan kita sehari-hari kian kuat dipengaruhi, ditenggelamkan, bahkan mungkin ditentukan oleh bahasa. Ini bukan sekadar cerita lama atau lantaran kita cukup letih digebuk terus-terusan oleh slogan dan propaganda kampanye pemilu. Namun, sebuah kenyataan di mana bahkan untuk nonton TV, menyeberang jalan atau menyatakan cinta, kita harus menyerah pada bahasa. Satu keadaan yang terasa ironis, bahkan tragis, ketika bahasa tidak lagi menjadi jembatan atau wahana perkembangan manusia untuk berbudaya, namun justru sebaliknya, bahasa tidak lagi menjadi alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan kenyataan, kekinian, dan diri sendiri, tapi justru mengaburkannya. Keadaan semacam ini pernah kuat terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Jawa. Setidaknya terbaca dalam syair Kolotido, Pujangga Keraton Surakarta abad ke-19 yang saya kutip. Ini tampak dengan keras bagaimana pujangga terhormat itu begitu geram dan gemas mendapatkan kenyataan yang bahkan dengan kata-kata sudah tak berhasil ia kuasai dan wakili. Ya, bagaimanapun bahasa menjadi bagian penting dalam chaos di tingkat mental itu. Mungkin dapat tergambar dalam kutipan yang kemudian saya terjemahkan secara bebas ini. Tentang derajat negara, kini tampak sunyi sesunyi-sunyinya. Aturan dan bahasa kacau, sementara para penyair dibenam resapan duka cinta. Habis sudah keberaniannya. Padam sudah tanda-tanda hidup, dunia terasa penat, pepat dengan nista. Ya, saya berambisi melihat sebuah paralelisme antara kenyataan mutakhir dengan apa yang dinyatakan Ronggo Warsito. Namun lebih melihatnya sebagai sebuah alegori yang memperlihatkan bagaimana bahasa yang antara lain diwakili oleh para penyair sebagai salah satu fanatikusnya, memiliki peran yang tidak kecil dalam pembentukan karakter sebuah masyarakat manusia, juga dalam sisi atau akibat buruknya. Kenyataan mutakhir menunjukkan bagaimana manusia tidak mampu mendapatkan dan mengaktualisir dirinya lewat bahasa lantaran pengertian utama kata dan kalimat yang diucapkannya sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang dominan. Kekuatan yang dalam masyarakat kini telah terbentuk menjadi sebuah negara dengan pemerintahan di dalamnya. Anda dapat menyaksikannya tidak hanya di televisi, halaman muka surat kabar, tapi juga rumah tangga sebelah, bahkan di tubuh Anda sendiri. Kata buruh misalnya, walau ada dalam kamus formal dan tradisional, menjadi satu sebutan yang diharamkan dalam penyebutan. Karena konteks historis politis semata dalam pemahaman politik negara, kata tersebut membuat organisasi atau serikatnya dilarang. Berbagai macam gerakan sosial dan politik di beberapa tahun ini umumnya mendapat halangan bahkan hukuman hanya karena menggunakan kosakata yang berlawanan dengan pemahaman yang dimiliki pemerintah. Walaupun mereka sesungguhnya percaya kata-kata tersebut lebih dapat mewakili kenyataan.
menjelaskan kekiniannya sebagai manusia. Koja Sastra.